Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Video kali ini izinkan saya untuk sedikit memberikan nasihat kepada teman-teman semua, khususnya kepada diri saya pribadi untuk sebagai pengingat, yaitu tentang bagaimana cara bersosial media yang baik dan benar sesuai agama Islam. Pertama-tama saya mau bahas tentang etika dulu. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab dikenal juga sebagai akhlak, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Oleh karena itu, pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak. Adapun persamaannya itu terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Dari segi perbedaannya, etika itu menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur pikiran, kemudian sedangkan akhlak itu menentukan dengan tolak ukur ajaran agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Gitu teman-teman. Nah, balik ke topik yang akan kita bicarakan sesuai judul di bawah. Oke, di zaman modern ini, siapa sih yang nggak punya sosial media? Nah, tentunya hampir semua orang yang ada di dunia ini pasti menggunakan sosial media sebagai bentuk uh, interaksi, komunikasi kepada sesama manusia, ataupun sebagai hiburan, ataupun sebagai media informasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa bersosial media itu ada aturannya loh. Sebagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia secara langsung, kita juga diatur bagaimana bersosial media dengan baik dan benar. Nah, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikemas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita bisa sebut dalam UU ITE yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik ataupun teknologi informasi secara umum. Pada Undang-Undang ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan yang ada di internet. Sebagai contoh, satu, pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, dalam kasus ini, kita tuh sebenarnya nggak bisa loh dengan secara sembarangan menjelek-jelekan orang lain atau menghina seseorang di sosial media karena ada pasalnya, yaitu pasal 43 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi tersebut, yaitu dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, teman-teman. Atau denda paling banyak itu 750 juta. Kemudian dalam Islam juga kita diatur loh untuk tidak saling mencela, menghina, ataupun merendahkan orang lain. Yaitu ada di dalam Al-Quran, surah ke-43, Al-Hujurat ayat ke-11. Yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin ala ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, pentingnya kita untuk tidak mudah untuk merendahkan orang lain, apalagi sampai menghinakannya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita masuk ke dalam bab adab. Salah satunya adalah tabayun. Kalau bahasa keren sekarang adalah check and recheck, yaitu mencari kejelasan tentang suatu informasi hingga benar-benar jelas sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, kemudian pesan singkat kepada pencari ilmu, yaitu biasakan untuk konfirmasi setiap kali mendapatkan informasi. Kita harus pahami dan resapi makna dari informasi yang kita dapatkan sebelum kita informasikan kepada orang lain. Karena nggak semua informasi yang kita terima itu layak atau boleh disebarluaskan. Kemudian ada tiga saringan. Ada tiga saringan yang perlu kita lakukan setiap kali kita mendapatkan informasi. Yang pertama, informasi itu harus benar. Kemudian, informasi itu harus baik. Dan yang ketiga, informasi itu harus bermanfaat. Nah, kalau kita sudah tahu ketiganya ini, nextnya kalau kita dapat informasi nih, kita harus seleksi apakah informasi yang kita dapatkan sudah tercakup dalam tiga poin ini yang kita sebutkan tadi. Kalau belum, alangkah baiknya untuk kita menahan diri dalam menyebarkan suatu informasi sebagai bentuk kehati-hatian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan kekurangan itu dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.